Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Selvira NPM 1814151035 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sumber daya yang dapat kita peroleh dan kita manfaatkan dari dalam hutan, yaitu hasil hutan bukan kayu. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari hasil hutan bukan kayu itu. Nah, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007, hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan baik nabati atau hewani serta produk turunan dan budidaya, kecuali produk kayu yang berasal dari hutan. Nah, dari definisi ini dapat kita pahami bahwa hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu sumber daya yang kita peroleh dari dalam hutan kecuali kayu. Hasil hutan bukan kayu sendiri dibedakan atas dua jenis, yaitu nabati dan hewani, di mana nabati merupakan kelompok hasil hutan bukan kayu yang bisa kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kelompok resin, kelompok minyak atsiri, minyak lemak, kelompok tanin, kelompok tumbuhan obat-obatan dan tanaman hias, kelompok palma dan bambu, kelompok alkaloid, dan kelompok lainnya seperti nipah, pandan, dan purun. Sedangkan untuk jenis hewani, hasil hutan bukan kayu dibedakan atas kelompok hewan buru, kelompok hewan hasil penangkaran, dan kelompok hasil hewan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil hutan bukan kayu jenis nabati pada kelompok tanaman obat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hasil hutan bukan kayu terdiri atas beberapa kelompok yang sangat luas. Nah, kelompok tanaman obat ini juga merupakan salah satu kelompok hasil hutan bukan kayu yang tersedia dalam jumlah yang banyak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas, maka kita juga bisa mendapatkan tanaman obat dalam jumlah yang melimpah. Kelompok tanaman obat yang akan saya jelaskan adalah cempaka putih atau dengan nama ilmiahnya Misselia alba atau yang lebih dikenal dengan kembang kantil. Nah, cempaka putih merupakan tanaman yang mempunyai bunga berwarna putih dan berbau harum dengan tinggi pohon mencapai 30 meter. Cempaka putih masih berkerabat dengan bunga jompa. Cempaka putih ini merupakan tanaman khas atau fauna identitas dari Provinsi Jawa Tengah. Walau di masyarakat, cempaka putih atau kembang kantil selalu dikaitkan dengan mitos-mitos gaib, mitos-mitos mistis, akan tetapi tahukah kalian bahwasanya cempaka putih bisa kita manfaatkan menjadi salah satu obat herbal bagi kesehatan. Hal ini karena cempaka putih banyak mengandung zat alkaloid Michelarbina dan Liriodenina, di mana khasiat obat tersebut dapat digunakan sebagai ekspektoran dan diuretik. Nah, untuk klasifikasi taksonominya, karena cempaka putih masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, maka ia termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliosida, dan ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Misselia, dan spesiesnya Misselia alba karena ia merupakan cempaka putih. Untuk morfologinya, seperti pada gambar, cempaka putih memiliki daun yang tunggal, bertipe tunggal dengan di pangkal daun berbentuk seperti bulat telur, sedangkan di ujungnya runcing. Sedangkan bunganya juga termasuk tipe tunggal. Dia bersifat terminal, artinya ia berada di puncak daun, biseksual karena ia memiliki putik dan benang sari, beraroma wangi, berbentuk laksana bunga tulip dari negeri Belanda. Nah, dalam satu pohon ia memiliki dua jenis kelamin, yaitu betina dan jantan, sehingga untuk pembuahannya sendiri ia bisa melakukan dalam satu pohon. Untuk buah cempaka putih terdiri dari buah kecil berbentuk jantung dan pecah pada belakang. Sedangkan untuk bijinya yang masih segar berwarna coklat, biasanya hijau kelabu karena lumut bagian luar.
Akarnya, akar cempaka putih bertipe tunggang, berwarna kecoklatan dengan panjang mencapai 30 hingga 50 cm bahkan lebih. Sedangkan untuk batangnya, batang bunga cempaka berbentuk bulat. Kulit kayau berwarna coklat keabu-abuan dengan ketinggian mencapai 25 cm dan diameter batang bisa mencapai 50 cm. Ini merupakan contoh bibit cempaka. Nah, manfaat dari cempaka putih sendiri itu sebenarnya ada banyak. Contohnya seperti untuk bahan bangunan, bahan baku industri, dan seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasanya cempaka putih bisa dijadikan obat-obatan. Nah, untuk pengolahan cempaka putih sendiri bisa kita lakukan. Pertama, jika untuk mengatasi gangguan pencernaan dan perut kembung, pertama siapkan bunga cempakanya sekitar 5 kuntum, kemudian 3 butir kapulaga, 5 gram kulit jeruk keperok kering, 15 gram jahe, dan 700 ml air. Rebus semua bahan tersebut hingga air berkurang sampai 300 ml. Saring rebusan bahan-bahan herbal tersebut, lalu minum ketika sudah dingin. Nah, cempaka putih juga bisa digunakan untuk menyembuhkan batuk. Caranya dengan menyiapkan 5 kuntum bunga cempaka, jahe, dan kulit jeruk mandarin kering. Nah, rebus bahan-bahan tersebut hingga airnya berkurang separuh, lalu saring dan minum secara rutin. Agar lebih sehat, Anda bisa mencampur madu pada rebusan bunga cempaka tersebut. Kemudian cempaka putih juga bisa mengobati vertigo. Vertigo adalah salah satu penyakit kepala yang sering kita rasakan, yaitu pusing atau berputar-putar rasanya. Nah, untuk vertigo ini bisa kita obati juga dengan menggunakan cempaka putih. Caranya yaitu dengan merebus 5 hingga 7 kuntum bunga kering dengan 500 ml air bersih. Rebus beberapa lama hingga airnya berkurang separuhnya, lalu air rebusan tersebut saring dan minum selagi hangat dan sudah dingin. Cempaka putih juga bisa digunakan untuk melancarkan haid dan mengurangi keputihan. Caranya, cukup menyediakan sekitar 30 gram bunga kantil yang sudah dikeringkan, 60 gram jahe, 5 kering, lalu rebus dalam air panas secukupnya. Setelah itu, saring air rebusan tersebut lalu dinginkan dan minum. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai cempaka putih yang bisa kita jadikan obat herbal bagi kesehatan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.